Puji Tuhan, saudara sekalian, kita harus bertanya di dalam diri kita masing-masing sebagai orang-orang percaya, sebagai utusan-utusan Tuhan yang harus menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bagaimana kita bisa memiliki belas kasihan kepada orang lain? Kalau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan terus-menerus, maka kita pasti akan memiliki atau menerima impartasi dari Tuhan. Sebab tidak mungkin kita dapat memiliki belas kasihan kepada orang lain yang sementara menuju ke api kekal jika kita tidak memiliki persekutuan yang terus-menerus dengan Bapa. Tidak mungkin ada impartasi. Tidak mungkin. Kalau kita terus bergaul dengan Tuhan setiap hari, maka pasti kita akan memiliki spirit anak Allah atau spirit dari Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus yang melihat manusia berdosa dengan mata penuh belas kasihan, saudara. Seperti Tuhan Yesus ketika dia berjalan bersama-sama dengan murid, kira-kira pukul 12 siang. Ternyata di sebuah sumur Yakub ada seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air untuk kebutuhan hari-hari. Mata Tuhan langsung tertuju ke perempuan tersebut dengan belas kasihan. Murid-murid terus melakukan perjalanan pergi ke kota untuk membeli bekal. Tapi Yesus singgah untuk berjumpa dengan perempuan Samaria yang berdosa, yang telah memiliki banyak suami. Terjadilah percakapan. Dan ternyata mata Tuhan memandang kepada perempuan ini untuk keselamatan jiwanya. Pernahkah kita memiliki mata Tuhan ya? Pernahkah kita memiliki mata seperti mata Tuhan? Yang memandang jiwa-jiwa ini untuk diselamatkan. Hampir sebagian besar saudara tidak memiliki mata Tuhan. Hidupnya hanya terfokus kepada dirinya sendiri, saudara. Padahal kita menerima keselamatan dengan cuma-cuma, mestinya kita membagi keselamatan itu juga bagi orang lain. Bagaimana ini bisa kita memiliki mata Tuhan kalau kita tidak mengikatkan diri dengan Tuhan? Dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Menjadi satu roh. Artinya menjadi satu gairah, satu spirit. Satu pengertian, satu pemahaman, satu frekuensi, saudara. Gairahnya pasti gairah anak Allah. Bukan gairah yang lain. Nah, kalau orang tidak mengikatkan diri dengan Tuhan secara terus-menerus melalui perjumpaan dia dengan Tuhan di ruang doa dan kehidupan setiap hari,
tidak mungkin dapat memiliki gairah Tuhan. Pasti gairahnya berasal dari dunia. Gairah kuasa kegelapan. Anda tahu kalau gairah kuasa kegelapan, orientasi berpikirnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memuaskan keinginan daging. Dia lebih mementingkan keinginan daging, mulai dari jalan-jalan ke tempat wisata, ke wisata yang lain. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Tapi kalau hanya itu membuat kita merasa bahagia dan merasa senang, kita memiliki spirit yang lain. Kita menggunakan uang dengan sembarangan, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan yang begitu besar, yang membutuhkan biaya yang besar. Kita mau pakai apa yang kita inginkan, beli yang kita mau beli. Bukan tidak boleh. Tapi kita pernah memikirkankah? Apakah kita pernah pikirkan bahwa uang yang kita miliki itu milik Tuhan, yang tidak boleh kita gunakan dengan sembarangan? Begitu dapat gaji, dapat uang, apa yang kupikirkan? Untuk apa tuh gaji yang kumiliki ini tuh? Oh, tentu selain untuk memenuhi nafkah kita sehari-hari. Tapi paling tidak ada yang kita sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan yang disisakan, tapi sisihkan. Begitu dapat gaji, aku harus menyisihkan ini untuk pekerjaan Tuhan. Ini mamun yang tidak jujur. Suatu hari nanti ketika aku tidak berdaya, Tuhan pasti akan menolong. Maka pergunakanlah mamun agar dapat untuk bersahabat dengan Tuhan. Saudara bisa menggunakan mamun yang tidak jujur ini, saudara. Semua yang kita miliki kita persembahkan untuk Tuhan. Tapi kalau tidak, ya saudara, ya kita gunakan uang sembarangan. Tidak mungkin memikirkan jiwa-jiwa. Kalau saya ya, dapat gaji, lari ke bensin. Belum lagi kalau ketemu dengan orang yang saya lihat susah, sulit, ada sesuatu yang harus kubagikan. Ya, sampai tidak memikirkan beli pakaian, mau ganti sepatu, apalagi memikirkan bangun rumah, beli tanah. Udah nak terpikir, saudara. Sudah nak terpikir. Yang penting bagaimana aku bisa memiliki, bagaimana aku bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena satu jiwa itu bernilai, saudara. Bernilai. Maka setiap langkah kita ini harus kita perhitungkan. Jangan sembarangan membuang langkah kaki kita. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Karena setiap langkah yang kita gunakan itu mestinya untuk kepentingan Tuhan. Karena kita adalah umat tebusan yang mestinya tidak lagi memiliki hak atas diri kita sendiri. Tapi Tuhan yang memiliki hak sepenuhnya. Oleh sebab itu saudara, kita tidak boleh mencintai dunia. Kalau seseorang masih terikat dengan dunia, dengan berbagai kesenangan hidup, dia akan menjadi satu roh. Kan ayat ini kan berkesinambungan. Barang siapa mengikatkan diri dengan perempuan cabul, sama-sama menjadi cabul. Tapi barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Tergantung saudara masing-masing mau mengikatkan diri dengan siapa. Tentu akan terekspresi dalam tindakan kita hari-hari. Kalau orang tidak mengikatkan diri dengan Tuhan, pasti dilihat dari percakapannya setiap hari. Apakah yang dipercakapkan itu mengenai pelayanan, pekerjaan Tuhan, kekudusan, firman? Oh, itu kelihatan.
Tapi setiap kali ketemu bagaimana bisnis. Oh boleh, ada waktu-waktunya kita berbicara mengenai bisnis. Tapi semua pasti berorientasi untuk Tuhan. Kalau aku studi untuk Tuhan, aku kerja untuk Tuhan, semua. Yang belum menikah, pacaran untuk Tuhan. Jadi tidak ada yang kita lakukan tidak untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Kalau tidak kita berkhianat kepada Dia. Karena Tuhan Yesus ya tentu melalui Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 ini berulang-ulang kukatakan, aku mencapai kau makan, minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak boleh sembarangan hidup. Kalau saudara hobi mancing, apakah Tuhan senang engkau mancing? Hobimu harus dinikmati Tuhan juga. Kalau saudara berpikir aku mau jalan-jalan ke sana kemari, tanya Tuhan, Tuhan senang enggak? Tuhan menikmati enggak perjalanan ini? Kalau aku mau beli mobil, tanya Tuhan, Tuhan menikmati enggak mobil yang ku beli ini? Apalagi beli mobil hanya tempat duduknya cuma di bagian depan sopir dan di sampingnya dan belakangnya. Tuhan menikmati enggak? Atau hanya untuk gagah-gagahan? Karena ada mobil yang tempat duduknya begitu minim, hanya ditumpangi 3 orang, 5 orang saudara. Tapi kalau aku memikirkan, aku beli mobil ini supaya aku bisa muat penumpang. Orang-orang ke gereja, orang-orang ke pelayanan. Wah, itu bernilai kekal. Mobilmu pun juga dijaga Tuhan. Tapi supaya hanya untukku. Ya serius, ada saya lihat begitu. Mahal mobilnya saudara. Mending beli Xenia yang bisa muat 10 orang, 9, 8 orang lah. Paling tidak Tuhan bisa menikmati karena ada jiwa-jiwa yang akan kutaruh di kendaraan itu, kubawa ke gereja, ke pelayanan, ke persekutuan. Semua harus dinikmati oleh Tuhan. Tidak boleh tidak ada yang tidak dinikmati Tuhan, saudara. Dan oleh sebab itu kita harus mengikatkan diri dengan Tuhan setiap hari. Sehingga setiap hari kita akan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Karena satu jiwa diselamatkan itu, seisi sorga itu bertepik sorak. Berharganya saudara. Nilai satu jiwa itu. Dia rela mati di kayu salib. Ya. Kiranya ini saudara menjadi pesan Tuhan bagi kita untuk kita perkarakan dari hari ke hari. Amin.